so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Damayanti dengan NIM 933101819. Program studi agama-agama mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri. Oriental merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu Orient, yang berarti timur. Oriental sendiri dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersifat timur yang sangat luas ruang lingkupnya. Orientalisme dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan masalah ketimuran. Menurut sejarah, Timur Tengah ini merupakan tempat lahirnya 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan sebelum kedatangan Arab di Timur Tengah ini merupakan rumah bagi suku-suku seperti suku Persia, Turki, Kurdi, Yazidi, dan lain-lain. Sampai sekarang, dari sebagian suku-suku tersebut ada yang masih tetap utuh, dan sebagian lagi ada yang sudah punah, sebagian lagi ada yang mengalami Arabisasi. Yang pertama adalah agama Yahudi. Agama Yahudi merupakan agama yang meletakkan dasar kepercayaan Tuhan Esa di tempat pertama. Orang Yahudi juga melakukan sholat, seperti juga orang Islam. Sholatnya orang Yahudi dalam sehari yaitu 3 kali, yaitu pada pukul 9 pagi, 11 siang, dan 3 sore. Melakukan puasa untuk memperingati hari-hari bersejarah dan juga melakukan korban, antara lain korban pemujaan, korban perdamaian, dan lain-lain. Dalam agama Yahudi juga menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan khitan yang dilaksanakan pada hari ke-8 kelahiran bayi, serta juga bersamaan dengan memberi nama kepada sang bayi. Dalam agama Yahudi juga terdapat hari-hari besar beragama seperti Hari Raya Paskah, Hari Raya Pantekosta, Hari Raya Perdamaian Besar, dan Hari Raya Pondok Daun. Yang kedua adalah Kristen. Umat Kristen ini berasal dari etnis Arab yang telah eksis sebelum kelahiran Islam, tepatnya pada 600 tahun yang lalu. Orang Kristen Arab ini juga melakukan ibadah seperti halnya orang Islam di Timur Tengah, seperti melakukan membaca kitab dengan tilawah, sholat, berkerudung, membaca sholawat, dan lain-lain. Bahkan, orang Kristen juga menyebut kafir bagi orang-orang yang menyangkal kebenaran yang dibawa Yesus Kristus. Menurut orang Islam, Allah dalam agama Kristen adalah Allah Esa yang telah nuzul ke dunia sebagai Yesus Kristus, yaitu 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga, agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari bangsa Quraisy. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada usianya ke-40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul dan pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Agama Islam ini adalah agama yang menganjurkan perdamaian kepada seluruh umatnya dan agar menghormati agama-agama lain serta tidak melakukan kekerasan terhadap agama-agama selain agama Islam. Telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran mengenai ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang Islam, seperti Surat Al-Baqarah ayat 153 yang menerangkan tentang orang-orang yang sabar dan rajin beribadah senantiasa berada dalam lindungan Allah dan senantiasa akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Quran Surat Al-Hajj ayat 34 yang menerangkan tentang kurban, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang menerangkan tentang puasa, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan orang Islam dan sebagai panduan orang Islam agar tidak ragu-ragu dalam menjalankan ibadah. Dalil-dalil dan panutan-panutan dalam beribadah tidak hanya terdapat dalam agama Islam. Dalam agama-agama lain seperti agama Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, tentu ada dalil-dalil yang menuntun umat tersebut dalam menjalankan ibadah, seperti yang terdapat dalam kitab Injil, kitab Taurat, dan lain-lain. Kegunaan dalil-dalil atau panutan dalam Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan lain-lain tersebut tidak lain adalah sebagai panutan untuk umat-umat dalam menjalankan ibadah, dan agar umat-umat beragama tersebut tidak ragu dalam menjalankan ibadahnya karena adanya dalil-dalil yang mendasari kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada seluruh manusia akal dan hati nurani. Dengan akal dan hati nurani tersebut, selayaknya kita sebagai manusia yang memiliki agama maupun tidak, selayaknya harus bisa menggunakan agama dan perangkat-perangkatnya sebagai jalan untuk kita menuju kehidupan yang baik. Baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Karena kita sebagai manusia sejatinya menjalankan kehidupan ini hanya untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan supaya memiliki kehidupan yang bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya dan banyak salahnya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Dan semoga sedikit banyak dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini dan bagi teman-teman semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diridhoi oleh Allah di setiap jalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So many pieces all back together now. What's your vision?